saya sekarang sedang berada di Saung Karuhun, Desa Gunung Sari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Tadi kita sudah mengikuti diskusi bersama teman-teman HMI, Komisariat Setia Banten. Sekaligus ada santunan buat anak yatim piatu. Saya pikir temanya sangat bagus tadi soal peran pemuda dan mahasiswa dalam membangun desa. Nah, jadilah kita pemuda dan mahasiswa yang berperan, bukan baperan. Jadilah pemuda yang berperan, bukan pemuda yang baperan. Karena hari ini zaman sudah berubah, arah angin sudah berubah. Nah, anak muda harus banyak berperan untuk bangsa, negara, agama, untuk desa, dan bahkan untuk lingkungan sekitar kita. Oke, kita lihat pemandangannya. Ini saya sangat takjub sekali, walaupun ini ada di desa, tapi landscape-nya ya, letaknya ini sangat bagus sekali. Nah, saya pikir ini perlu yang seperti ini untuk mengembangkan wisata, bisa menarik orang-orang kota ke desa. Ini bagian dari yang selalu saya kampanyekan, yang selalu saya sampaikan ke anak-anak muda. Jadilah anak-anak muda yang kreatif, karena saya juga sebulan yang lalu sudah meluncurkan wadah besar bersama untuk kita, namanya Akademi Kreatif. Jadi untuk mendorong orang-orang untuk berkreativitas, membangun networking. Nah, ya hal-hal seperti inilah yang perlu kita dorong lah. Dan ini udaranya sejuk nih, sejuk. Jadi walaupun siang nggak terasa panas. Dan ini lokasinya ke Jakarta nggak begitu jauh. Paling juga 3 jam ke sini sampai. Tadi ngobrol disampaikan, dulu mah ini nggak kayak seperti ini mas, cuma sawah aja. Ternyata berkat kreativitas, kemauan, dibuat seperti inilah. Namanya Saung Karuhun, ada restoran, ada tempat nongki, tempat nongkrong lah, tempat orang anak-anak muda untuk berinteraksi. Saya pikir ini bagus nih, perlu dikembangkan, perlu kita dukung supaya Pandeglang atau Lebak, Banten bisa dikenal di nasional. Nah, hal seperti inilah. Tadi juga bagus, ada dari pembicara dari Pak Kadis Pemberdayaan Desa Kabupaten Pandeglang menerangkan bahwa beliau mendorong anak-anak muda di Pandeglang, khususnya di Kecamatan Mandalawangi ini, untuk coba memaksimalkan potensi yang ada, potensi daerahnya. Harus bisa membaca peluang gitu. Jadi nggak perlu pemuda-pemuda desa ini urbanisasi ke kota gitu. Kalau di kampung ada, kenapa harus ke kota? Gitu, karena desa ini perlu mendapat perhatian dari anak muda. Apalagi sekarang udah ada dana desa, banyak berdiri BUMDes di desa-desa. Saya pikir itu juga bisa menggerakkan atau roda perekonomian di desa gitu. Sehingga pembangunan ini yang pemerintah canangkan ini supaya bisa dirasakan ke seluruh pelosok negeri gitu. Tidak hanya di Jakarta saja. Nah, di desa-desa ini perlu cara gini. Dan sekarang memang di era digital ini pariwisata itu salah satu destinasi atau salah satu devisa negara yang cukup besar untuk menopang perekonomian Indonesia. Nah, ini perlu kita kreativitas. Saya selalu menyampaikan juga terus-menerus, tidak lupa bahwa ke depan ini lapangan pekerjaan akan semakin menyempit, tapi peluang usaha itu akan semakin besar.
di era digital ini, di era transformasi digital ini nggak bisa kita hindari karena banyak sektor-sektor yang udah digitalisasi, banyak tenaga-tenaga manusia yang udah digantikan oleh robot, udah digantikan oleh digital, udah digantikan oleh kecerdasan buatan. Nah, tapi dengan hal lahirnya dunia digital, dengan lahirnya transformasi digital, ini akan menambah banyak peluang usaha. Contohnya. Kita tanya ini ada tadi peserta tadi ya? Iya. Nah ini bisa kita tanya-tanya gimana tadi komentarnya soal peran pemuda. Neng, siapa namanya Neng? Anissa. Nah dari kampus Tia Banten ya? Iya. Nah gimana komentarnya soal tadi? Cara tadi menurut aku bagus sih, karena kan selain menerapkan juga kayak membangkitkan semangat pemuda-pemuda untuk membangkitkan desa-desa juga di wilayahnya, nggak di wilayah di sini aja gitu. Jadi apa ya, dan bagusnya lagi disambungin sama acara anak yatim. Jadi kita tuh dapat poin plusnya gitu kalau kata kita itu. Jadi acara yang santunan-santunan yang kayak gini tuh kayak bagi-bagi apa gitu kan, kayak gitu, itu poin plus menurut aku sih gitu. Jadi nggak cuman acara biasa aja. Acara biasa. Jadi mahasiswa itu harus punya peran gitu ya. Iya, harus. Nah, ada yang nambahin nggak? Asli orang Pandeglang sini kan ya? Asli orang Mandalangi bukan? Bukan, Kadu Pandak. Oh, Kadu Pandak. Iya, Betul. sukarela. Sukarelawan. Nah, ada komentar lagi nggak tuh? Kayaknya udah mau udah. kayak gitu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ada Pak Agus masih di sini. Bang, duduk Bang. Oke, siap. Nah, tadi acaranya nih, ini ada ketua pelaksana Ibu moderator ya, Adita. Nah ini, ini formatur ketua umum ya. Nah, pembantu ketua umum ya. Mungkin ada apa yang ketangkap tadi? Jadi ketuplak dulu. Nah, ketuplak nih, ketuplak. Siap. Nah, kita adalah kaum pemuda. Sekarang itu ada di Saung Karuhun ya, di Desa Gunung Sari. Sini kita mengadakan kegiatan diskusi publik sama santunan anak yatim. Jadi kita itu dari mahasiswa STA Banten mengadakan diskusi ini, tujuannya itu menggali potensi-potensi yang ada di Desa Gunung Sari ini. Kita juga dihadiri oleh beberapa pemateri yang sangat luar biasa, yang tadi siang udah memaparkan materi-materinya dan juga memaparkan ide-idenya kepada kami semua, khususnya kepada mahasiswa dan pemuda yang ada di Desa Gunung Sari ini. Begitu. Nah, ini Arul nih. Gimana Rul? Kenapa Rul? Gimana Rul? Acara Rul. Saya merasa jadi pendek nih. Ya, jadi sebenarnya kita mengambil tema tentang peran pemuda dan mahasiswa desa dalam membangun desa. Karena pada hakikatnya kita ini asli orang desa gitu, Pak. Asli orang desa. Yang dimana walaupun kita kuliah ke jauh-jauh, pasti kita ujung-ujungnya ke desa. Oh, betul. Kita kuliah ke jauh, itu sebenarnya kita ke desa lagi untuk lagi-lagi kita untuk menggali potensi desa. Iya. Kita tidak semata-mata belajar itu hanya untuk belajar Bang, tapi juga untuk kan keluasan untuk kedepannya juga gitu. Kita kasih dari desa, ingin desa kita yang khususnya dari Pandeglang gitu Bang ya, karena mahasiswa kita ini kan bermacam-macam desanya di Pandeglang ini. Jadi kita saling belajar, saling mengadu ide gagasan agar terciptanya nanti di desa masing-masing ini kita saling berkembang, bahkan bisa menjadi desa mandiri gitu. Nah, tadi Alul juga menyampaikan, beliau ini
Kang Arul ya. Ya. Kang Arul ini tadi menyampaikan sudah banyak membantu desanya. Nama desanya Desa Bandung ya. Desa Bandung. Sudah bikin websitenya, sudah bikin IG-nya, sudah bikin Facebooknya, sudah bikin apa lagi tuh? Sebenarnya kalau website kita masih merancang, Oh, masih Bang. merancang. Baru media sosial yang lainnya gitu. Tadi juga ada apa tuh namanya ikan mas unggulan. Ya, jadi Masa. sebenarnya ikon kita ini kan ikan mas Sinyonya Banjar, Sinyonya Banjar. yang dimana ikan mas ini ciri khas kecamatan kita, kecamatan Banjar, yang dimana dikelola dan dibudidayakan oleh kita, oleh Desa Bandung. Apabila tidak dibudidayakan, tidak dikelola oleh kita, maka ikon ciri khas Banjar ini akan hilang. Siapa lagi kalau bukan kita gitu Bang ya. Hanya dengan kesadaran kita bahwasanya kita juga butuh budaya dan juga ikon-ikon di masing-masing wilayah, maka kita budidayalah itu ikan mas Sinyonya Ikan Banjar. mas Sinyonya Banjar itu khas Banjar. Khas Banjar. Sekarang udah menasional katanya ya. Menasional. Kita sebenarnya untuk menasional ya belum lama juga sih, Bang, belum lama. Itu taruh yang ngelola itu pemerintah desa atau perorangan? Sebenarnya awalnya itu dikelola oleh kepala desa. Oh, kepala desa. Dikelola oleh kepala desa dan akhirnya dikelola oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Bandung, yang alhamdulillah sekarang pendapatannya itu dari ikan mas Sinyonya Banjar kita meningkat Bang. Ini nggak berapa tuh? Tinggal. Kita kemarin aja dalam waktu seminggu kita mendapatkan bersihnya itu 3 juta. Oh, jadi seminggu itu BUMDesnya bisa mendapatkan keuntungan 3 juta dari ikan sinyonya. Oke, Rul. Terima kasih. Mohon doanya aja Bang. Ya. Ya. Mantap. Itu dari Arul, salah satu panitia acara diskusi tadi soal peran pemuda dan mahasiswa untuk desa. Ini salah satu pemuda yang menurut saya sangat konkret untuk membantu desanya, menggunakan ilmunya yang didapat di kampus untuk coba diaplikasikan, dipraktekkan di desanya. Tadi udah sangat menarik. BUMDesnya itu salah satunya itu budidaya ikan mas, ikan sinyonya. Ikan sinyonya Banjar. Bahkan mendapatkan omset bersih atau untung bersih, profit bersih 3 juta seminggu. 3 juta seminggu. Saya pikir itu luar biasa bagi desa. Oke. Nah, sekarang kita mau makan siang dulu. Tuang. Pak, mangga Pak.